you all stay healthy without missing anything. All things in our life are by the grace and the love of God. We should feel grateful and be thankful because there is always love and grace in our life. Let's worship God. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Lord Jesus, we thank you for this morning. We thank you for your mercy. Thank you for your grace. We surrender all our life to you. Lord, we will start our worship this morning. Please guide our worship and let your Holy Spirit fill each our heart. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita pada minggu ini yang terambil dari Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Proverbs 16 verse 20. The one who deals wisely in the matter will find success, and blessed is the one who trusts in the Lord. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Engkau. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Yesus Sang Guru Agung. Yesus, Engkaulah Guru yang sejati. Engkau mengajar kebenaran dan jalan keselamatan. Ajaran-Mu ialah benar, ajaran-Mu mutlak untuk menghidupi kebenaran. Tetapi kami manusia berdosa, mata kami tertutup oleh ajaran dunia. D-O-S-A. Ya, dosa telah menutup mata kami, tetapi Engkau tak jemu mengajarkan kebenaran. Engkau adalah Allah yang menjadi manusia, berkorban demi ajaran-Mu yang mulia.
ajaranmu adalah benar. Ya, kebenaran hanya ada dalam Yesus, Sang Guru Agung. Aku ingin menjadi muridmu, ingin mengikuti ajaranmu, mengikutimu sampai akhir hidup. Ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, pikul salib ikutlah aku. Yesus pimpinku mau ikut, Yesus pimpinku mau ikut, susah duka pasti ikut, ku mau ikut Tuhanku. Ku mohon Tuhan menolong, ku mohon Tuhan menolong, ku mohon Tuhan menolong, ku mau ikut Tuhanku. Yesus pimpinku mau ikut, Yesus pimpinku mau ikut, susah duka pasti ikut, ku mau ikut Tuhanku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami, hadirlah dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini tertulis di Matius 28 ayat ke-19 sampai dengan yang ke-20. Mari anak-anak semuanya, kita buka Alkitab kita. Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini adalah Aku Murid Yesus. Anak-anak Miss, tahukah kalian apa artinya menjadi murid? Ya, menjadi murid berarti memiliki kemauan untuk belajar kepada gurunya. Ingat, mau belajar kepada gurunya. Seorang murid harus memiliki hati yang tunduk dan telinga yang mau mendengarkan gurunya. Seorang murid akan mengikuti kemana saja pergi gurunya. Tuhan Yesus adalah guru yang baik. Bahkan dikatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Guru Agung. Sang Guru Agung memanggil murid-muridnya dan mengajak murid-muridnya untuk mengikuti Dia. Untuk menjadi murid Yesus diawali dari panggilan Yesus. Ingat, menjadi murid Yesus diawali dari panggilan Yesus. Artinya, seseorang menjadi murid hanya karena panggilannya. Yesus sendiri yang memanggil sesuai kehendaknya. Pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam. Ketika hari siang, ia memilih 12 orang yang disebut rasul. Simon, yang juga disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Simon dari golongan Selot, Yudas saudara Yakobus, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Sang Guru Agung mulai memanggil murid-muridnya sesuai dengan kehendaknya. Perintah dan ajakan Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia diresponi positif oleh Petrus, Andreas, Yohanes, dan murid-murid yang lainnya. Mereka segera meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Yesus. Anak-anak, Yesus bukan hanya saja memanggil mereka menjadi murid-muridnya, tetapi kita juga dipanggil Yesus menjadi muridnya. Panggilan ini adalah panggilan mulia karena kita akan belajar dari Sang Guru Agung setiap harinya. Pertanyaannya, maukah anak-anak Miss menerima panggilannya menjadi murid Yesus? Anak-anak menjadi murid Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai guru, mau mengikuti Dia setiap hari di dalam kehidupan kita ini, mau diajar, mau dididik, mau belajar dan terus diperbaharui, harus bertumbuh sampai menjadi sama seperti Kristus. Menjadi murid Yesus berarti mengikuti teladan Yesus. Setiap hari, ke-12 muridnya mengikuti Yesus dan belajar dari Yesus. Sebagai murid, mereka selalu mendengarkan dan memperhatikan perkataan dan tindakan Yesus.
Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan, dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Enam belas, 17, 18, 19, 20. Sudah habis. Apa sudah habis? Celakalah kamu yang kaya, sebab kamu telah menikmatinya. Ia tidak ingin kaya, pasti ia orang gila. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah jika semua orang memuji kamu, seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah orang yang meminta padamu. Jangan minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat. Selamatkan kami, Yesus. Jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum, supaya tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Pimpin kami di jalan-Mu, Tuhan. Berilah, dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan dipakai untukmu. Orang buta tak dapat menuntun orang buta, sebab keduanya akan jatuh ke lubang. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak? Tuntunlah kami, Tuhan. Kami perlu Kau sekarang, Tuhan. Berbahagialah wanita yang melahirkan dan menyusui Engkau. Lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman dan mentaatinya. Tuhan Yesus sebagai Sang Guru Agung mengajar tentang kehidupan, kebenaran sejati, dan kerajaan sorga. Pengajaran Yesus menyentuh hati setiap murid-muridnya. Ia mengajar penuh hikmat dan kuasa. Pengajarannya mengubah hati para muridnya. Panggilan Yesus yang berkuasa itu membuat banyak orang berbondong-bondong mengikutinya setiap hari. Yesus bukan hanya saja mengajar tentang kehidupan dan kebenaran, tetapi Ia sendiri adalah kebenaran. Ia memberi teladan bagi para murid-muridnya. Seorang murid harus belajar dari sang guru dalam semua aspek. Harus memiliki hati dan telinga seorang murid dan mau meneladani sang guru. Anak-anak, Yesus memanggil murid-muridnya dari latar belakang, pekerjaan, dan keluarga yang berbeda-beda. Tetapi hal itu tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk bersama-sama belajar dari sang guru. Anak-anak selama kurang lebih 3 tahun mereka terus belajar dari Yesus. Apakah murid-murid Yesus tidak pernah mengalami namanya kegagalan? Atau tidak pernahkah mengalami namanya kesulitan? Apakah murid-murid Tuhan Yesus pernah melakukan kesalahan lalu ditegur oleh sang guru agung?
Ya, pasti mereka pernah melakukannya. Itulah proses menjadi murid Yesus. Para murid terus belajar sampai tiba saatnya Sang Guru Agung Yesus akan kembali ke sorga. Ia mengutus murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Tugas seorang murid Kristus adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Sebagai guru agung, Yesus bukan hanya saja mengajar tentang kerajaan sorga, tetapi ia sendiri adalah jalan menuju ke rumah Bapa. Inilah yang harus diberitakan oleh para murid Yesus kepada semua orang. Tuhan Yesus mengkehendaki supaya semua orang merespon panggilannya untuk mengikut Dia dan menjadi muridnya. Belajar padanya setiap hari melalui firman Tuhan. Anak-anak Mis, maukah kalian menerima panggilan Yesus menjadi muridnya? Maukah anak-anak Mis membaca firman Tuhan setiap hari? Maukah anak-anak Mis belajar dari Tuhan Yesus setiap hari? Maukah anak-anak Mis berdoa kepada Tuhan setiap hari? Jadilah murid Tuhan Yesus yang memiliki hati yang mau terus belajar kepada Tuhan Yesus. Tekun dan setia sampai kita diubahkan sehingga menjadi serupa dengan Sang Guru Agung. Aku murid Yesus. Amin. Mari anak-anak Mis kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memampukan setiap kami, supaya kami menjadi murid yang setia dan tekun dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, pembelajaran kami hari ini kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan
yang menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.